Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham Goto, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Kelima saham ini berlaku untuk tanggal 3 sampai 7 Juni 2024. Kita akan memasuki bulan yang baru. Kita akan meninggalkan bulan Mei yang dimana rata-rata IHSG mengalami penurunan ya. Jadi memang kalau porto kita merah di bulan Mei, sangat wajar karena memang ada penurunan yang cukup dalam di, IHSG. Jadi rata-rata pergerakan saham turun, jadi semoga di bulan Juni ini mulai ada recovery pada porto kita ya. Jadi boleh pantau analisa kelima saham ini supaya bisa mendapatkan, view terbaru untuk kelima saham tersebut. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokannya kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum join, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Untuk benefitnya, teman-teman akan mendapatkan saham menarik setiap harinya, kemudian mendapatkan list-list saham scalping, menu sore, dan juga list saham mik akumulasi setiap harinya. Jadi jangan lupa join menggunakan link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga mempunyai membership yang premium ya di Telegram. Jadi untuk yang premium akan mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan seperti area pembelian, area target, dan juga area jual atau area stop loss. Kemudian ada juga belajar analisa teknikal saham, lalu konsultasi portofolio, dan bisa berdiskusi langsung dengan saya di Telegram. Selama open market pasti akan langsung saya jawab ataupun selama saya masih online. Oke, jika berminat join Kantek Saham Premium boleh nanti menghubungi saya untuk info selengkapnya melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan biaya yang lebih murah, tapi mendapatkan benefit yang cukup bagus. Boleh join nanti ke pelanggan Antek Saham di YouTube dengan klik tombol gabung. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, bisa dibatalkan kapan saja. Teman-teman akan mendapatkan benefit seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya. Uh, di minggu yang lalu saya bagikan setiap hari, lalu mendapatkan saham menarik juga berupa video setiap minggunya. Kemudian mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham mengenai atau analisa saya terhadap saham-saham yang lain. Jadi di sana boleh juga request analisa atau request saham untuk saya analisakan berupa video. Jika ingin gabung menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube, boleh nanti klik tombol gabung di YouTube Antek Saham ini. Oke, saya juga akan mengupload ya cukup banyak video. Nanti sore saya akan upload analisa dari saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham ini supaya mendapatkan info terbaru dari Antek Saham. Saya juga akan mengupload video analisa IHSG dan juga saham yang menarik yang bisa dipantau selama 1 minggu ke depan dan akan saya upload besok di hari Minggu. Oke, langsung saja ke videonya atau analisanya. Kita mulai dari saham Goto ya di sini. Oke, untuk Goto akhirnya jalan juga ya di sini ya. Setelah kita tunggu cukup lama, akhirnya Goto jalan dan bergerak naik sesuai analisa kita dan juga sesuai trading plan dan sudah hit TP kedua di 74 dan setelah hit TP kedua ini harga bergerak turun. Jadi saya pastikan teman-teman sudah TP semua ya karena juga saya infokan di Telegram gratis teman-teman untuk TP pada saham Goto ini. Jadi happy cuan untuk teman-teman sekalian, profit sekitar 13,85% dari secara gratis dari Antek Saham. Oke. Lalu untuk view selanjutnya selama 1 minggu ke depan, Goto cenderung turun dulu ya. Goto cenderung turun, untuk areanya masih kita pakai. Trading plan tidak lagi ya karena sudah hit TP. Untuk area demand masih kita pakai 63 sampai 64. Jadi Goto berpotensi turun ke area ini. Potensi turun ke area 63 sampai 64. Lalu jika break area ini maka akan turun ke area demand selanjutnya yaitu di 55 sampai 58. Jika kita cek secara broker summary pada Goto, terlihat di sini ya, ada jualan dari AK yang cukup besar tanggal 31 Mei hari ini atau di hari Jumat, ada jualan yang cukup besar dari AK sekitar 217 miliar yang dimana sebelumnya AK yang akum ya, AK dan BK yang akum selama di sini dan akhirnya untuk AK-nya jualan di tanggal 31 Mei. Jadi
memang ada jualan yang cukup besar pada AK dan yang beli dari AMG, ZP, dan yang lainnya. Jadi memang sangat wajar untuk GoTo ini untuk turun hari ini sekitar 7%-an. Jadi GoTo berpotensi melanjutkan turunnya karena sudah atau AK-nya sudah jualan pada saham GoTo ini atau melakukan exit taking profit. Jadi untuk GoTo berpotensi ya turun ke area 63-64 secara teknikal. Lalu jika bisa reject di area ini, maka GoTo bisa naik lagi ya ke area 70. Area 70 merupakan resisten pada GoTo. Jadi view-nya kan seperti ini, tapi melihat dari distribusi dari AK, untuk area 63-64 ini berpotensi di breakdown. Jika di breakdown seperti itu, maka GoTo akan turun ke area demand selanjutnya di 55 sampai 58 di sini. Jadi wajib pantau satu area dulu pada GoTo, jangan dipaksakan masuk karena memang market masih belum bagus ya. Jadi jika break 63 maka GoTo akan turun ke sini. Tetapi jika belum di breakdown dan ada rejection di area 63 sampai 64 dan AK mulai masuk lagi, maka boleh teman-teman beli dengan target di area 70. Jadi pantau satu area, jika di breakdown maka akan turun, tetapi jika belum maka bisa naik lagi ke area 70. Oke, seperti itu saja view-nya. Untuk trading plan saya tidak bagikan dulu ya karena memang masih belum bagus untuk GoTo saat ini. Lanjut ke saham yang kedua ada Aman Mineral Internasional. Oke, untuk Aman ternyata di sini dia breakout ya. Area ATH-nya di 10.775 lalu naik ya sampai ke di sini 15.000. Di high-nya di tanggal 28 Mei membuat high atau all time high di 15.000 di sini. Jadi memang setelah mencapai 15.000 harga mulai bergerak turun. Dan di sini saya hapus dulu ya yang beberapa di sini supaya tidak terlalu rame untuk chartnya. Oke, saya cek di time frame 1. Oke, ada support ya, support baru di 11.225. Kemudian resisten di sini di 12.700. Jadi untuk Aman potensi sideways di area ini ya karena setelah dia rally di sini rally bergerak naik dan turun lagi ke area support, harga cenderung nanti bergerak bolak-balik di area ini karena tentunya para bandar butuh akumulasi lagi atau jualan nantinya. Jadi untuk Aman pantau dulu dua area. Yang pertama 11.225, kemudian resisten di 12.700. Untuk membuat pergerakan naik selanjutnya tunggu break salah satu area ini. Ini resisten 12.700, support di 11.225. Oke, jadi untuk pergerakan selanjutnya jika ingin pergerakan naik maka tunggu break 12.000 dulu. 12.700, jika bisa di breakout maka Aman potensi menguji area 13.400 sampai 13.800 di sini. Tetapi jika belum bisa di breakout maka cenderung nanti sideways di area ini. Tapi jika ternyata bisa breakdown area support 11.225 maka Aman akan turun lagi ya ke area gap yang di sini. Ke area gap yang dimana dia sebelumnya arah di tanggal 27 Mei. Jadi jika break 11.225 maka Aman potensi turun ke area demand yang di sini. Jadi pantau dua area dulu ya. Jangan dipaksakan masuk karena untuk sekarang belum ada area entry yang bagus untuk masuk pada saham Aman. Di time frame rendahnya juga masih belum ada ya konfirmasi. Dan tadi atau di hari Jumat di closingnya turun sekitar 3% dan gap down di sini. Jadi ada potensi memang pada Aman turun dulu di hari Senin. Lalu naik lagi ke area resisten di 12.700. Jadi pantau dua area, support dan juga resisten di sini. Oke, jadi untuk masuk sekarang belum saya rekomendasikan ya. Jadi lebih baik wait and see pada saham Aman dulu. Oke, secara broker summary kita cek dulu ya. Secara broker summary CC masih jualannya di sini CC. Dan yang beli dari AK, BK, oke. Memang AK dan BK sudah akum mulai dari tanggal 6 Mei.
Dan CC jualan mulai dari tanggal 6 Mei juga. Jadi memang yang beli AK dan BK dan yang jual dari CC. Jika kita cek secara mingguan, nah terlihat di sini ya, CC jualan 1,3 triliun dan yang beli AK BK 900 miliar, kemudian 300 miliar. Jadi penjualan terbesar dari CC dan yang pembelian terbesar dari AK. Jadi memang jika kita lihat walaupun CC jualan cukup besar di sini, tapi AK dan BK masih mampu markup harga dari aman ini. Jadi selama AK dan BK masih beli, maka masih ada potensi pada aman untuk bergerak naik. Jadi kita padukan dengan teknikal, jika bisa break 12.700 maka akan naik lagi. Nah, nanti di situ teman-teman boleh melakukan pembelian buy on breakout. Tetapi jika ternyata nanti break support 11.250 maka lebih baik keluar dari aman dulu karena berpotensi turun ke area 10.575 sampai 10.950. Jadi pantau dua area pada saham aman ini. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga, ada brand yang masuk full call action atau FCA. Jadi untuk perdagangannya ada 5 sesi ya, dan juga order book-nya hanya tercantum 2 harga saja di bagian bid dan offer-nya. Dan di sini boleh kita lihat setelah brand kena FCA, brand cenderung atau dia bergerak ARB sebesar 10% di sini, mulai dari tanggal 29 Mei dan sampai saat ini masih turun. Dan jika kita hitung penurunannya sudah hampir 30% ya, karena dia sudah ARB atau FCA sekitar 3 hari. Jadi turun sekitar 30% dari tanggal 22 Mei di sini. Oke, jadi kita tunggu saja kabar terbaru dari brand. Mungkin akan ada kebijakan terbaru. Apakah FCA-nya bisa dipercepat? Karena secara regulasi ya, yang saya baca FCA-nya akan berjalan selama 30 hari atau 1 bulan. Nah, jika semisal seperti itu, maka jika tidak suspend lagi atau pada brand ini, maka akan turun lebih dalam lagi. Dan juga akan berpengaruh pada IHSG tentunya. Karena jika kita lihat selama brand turun, ARB di sini, IHSG kita turun juga cukup dalam. Jadi kemungkinan akan ada aturan yang baru ya untuk menanggulangi ini. Jadi secara teknikal jika kita lihat brand berpotensi turun, kita buatkan area demand yang baru ya karena sudah mencapai area demand yang di sini. Dan juga jika teman-teman lihat analisa kita di minggu yang lalu, untuk brand ini saya analisakan akan cenderung bergerak turun karena memang sudah lama rally-nya ya, sudah cukup lama rally dan juga volumenya pada saat bergerak naik di sini mulai dari tanggal 17 Mei sudah mulai mengecil. Jadi ada potensi memang pada brand di saat ini untuk bergerak turun. Oke, secara teknikal jika kita lihat memang tidak terlalu berpengaruh ya jika kita analisa secara teknikal saat ini, tapi kita coba buatkan areanya. Untuk brand saya buatkan area di sini. Area yang di sini saja, oke. Yang menjadi demand selanjutnya pada brand, ini saya buatkan sampai oke. Di sini brand closing tanggal 31 di harga 8225. Jadi ada potensi memang jika kita ukur turun 9% lagi atau 10% masuk ke area ini. Jadi berpotensi turun jika masih ARB di hari Senin turun ke area 7425. Jadi masuk ke area demand untuk brand ini. Dan jika kita lihat area selanjutnya, area penurunan selanjutnya yaitu di sini ya. Yang pertama di 6375, kemudian 5800, kemudian sampai ke paling bawah di sini 4960 sampai 5200. Jadi teman-teman wajib pantau jika semisal nanti sudah kembali menjadi normal, area-area ini menjadi area diskon ya, area diskon yang bagus untuk brand. Karena secara pergerakannya dia sempat sideways dulu di area ini, sempat sideways di area yang cukup besar, lalu akhirnya bisa rally yang cukup panjang di sini. Jadi ada potensi jika masuk ke area yang di sini, area 6.000 sampai 4.000, brand akan berbalik arah atau bergerak naik nantinya. Jika kita cek untuk broker summary pada brand,
Oke, untuk broker summary pada brand, kita lihat di sini. Tanggal 31 dulu. Oke, memang volumenya tidak terlalu besar ya. Jadi memang karena closingnya masih random, jadi dan juga masuk FCA, tentunya perdagangannya tidak terlalu besar. Tapi yang jualan kita lihat di sini, ada BK, yang dimana sebelumnya BK yang akum ya. Akum di saat volumenya cukup besar di sini. Mulai dari bawah yang di sini, yang akum yaitu BK, dan akhirnya di sini BK mulai jualan pada saham brand. Jadi ada potensi memang untuk brand melanjutkan penurunannya. Jika kita cek tanggal 29, oke ternyata BK masih beli ya secara di sini. Berarti mungkin BK hanya jualan satu hari saja di hari ini. Jika kita cek tanggal 30, oke BK masih beli ya di sini. BK masih beli. Jadi memang jualannya masih sedikit ya dari BK. Jadi gak apa-apa, masih mungkin nyangkut atau gimana nantinya nih. Tapi kita cek lagi secara teknikal dan juga secara FCA-nya brand. Maka brand berpotensi melanjutkan penurunannya ya. Turun lagi ke area 7.200 sampai 7.650. Jika break area ini maka akan turun lagi ke area yang di sini. Yang pertama 6375, kemudian 5.800, dan juga area demand selanjutnya 4.960 sampai 5.200. Jadi boleh nanti pantau, ada 4 area ya. Ada 4 area. Ini saya ketik ya. 1 demand 7275 sampai 7650. 2 support, sini saya buat S, 6375. 3 support di 5.800. 4 demand 4960 sampai 5.200. Oke, jadi teman-teman wajib pantau ke 4 area ini. Jika bisa di breakdown maka akan melanjutkan penurunannya sampai ke area yang paling bawah, yaitu 4.400 sampai 4.000. Jadi pantau dulu area ini selama 1 minggu ke depan untuk saham brand. Lanjut ke saham selanjutnya, masih dari Pak PP ya, yaitu BRPT. Oke, untuk BRPT, trading plan yang pertama kita sudah hit stop loss di sini. Hit stop loss sekitar minus 10%. Jadi gak apa-apa ya, karena juga analisa saya sebelumnya di minggu yang lalu akan cenderung turun dulu jika break support di 1180. Jadi memang BRPT berpotensi koreksi ya, karena di sini sebelumnya sudah naik lalu turun untuk koreksi dan berpotensi naik lagi nantinya. Dan di sini kita masih gunakan trading plan yang kedua. Jadi BRPT masih cukup bagus secara polanya. Break and retest pada chartnya di sini. Boleh kita lihat membuat pola uptrend ya di sini. Agar high, agar low, berpotensi membuat high yang baru nantinya atau minimal bergerak naik nanti sampai ke area supply 1250 sampai 1285. Jadi untuk BRPT masih berpotensi naik ya. Masih berpotensi naik selama bisa bertahan di atas area demand yang di sini 940 sampai 960. Kenapa saya mengambil area ini? Karena area ini cukup bagus ya, yang dimana sebelumnya harga selalu mantul di area ini, area demand 940 sampai 960, dan akhirnya bisa di breakout lagi sebelum dia rally. Jadi selama bisa bertahan di atas area demand 940 sampai 960, maka brand masih berpotensi naik. Dan juga trading plan kita, jika teman-teman lihat stop loss kita atau stop lossnya saya letakkan di bawah dari 940 ya, atau tepatnya di harga 930. Jadi selama bisa bertahan di atas area ini maka BRPT berpotensi bergerak naik. Jadi saya masih menggunakan trading plan-nya di sini. Lanjut kita cek secara broker summary ya, karena teknikalnya masih sama. Oke, ada jualannya secara ini tanggal 30. Tanggal 31 kita cek. Oke, hari ini ada normal akumulasi dari top 2 dan top 3-nya. Tetapi top 1-nya BK-nya jualan di sini. Memang lihat ya di sini BK jualan 84 miliar dan RX beli 62 miliar. Jika kita cek secara mingguan pastinya merah. Nah, di sini ada normal distribusi. BK jualan cukup banyak, lalu CC beli dan RX, YUNI dan EK yang jualan.
Jadi untuk bandarnya masih distribusi ya di sini. Jika kita cek dari bawah sini, tanggal 26 April, siapakah yang akum? Oke, ternyata CC akum di sini. CC akum average 1170 di atas ya dia. Di atas, kemudian BK average-nya 1092. Jadi masih floating loss ya untuk saat ini untuk BK. Jadi memang masih banyak yang nyangkut di atas kecuali RX di sini. RX rata-rata 1047. Jika kita tarik lagi ya dari sini, dari masa sideways-nya dari 11 Januari untuk BRPT, dari saya cek cukup menarik. Oke, di sini ZP akum 160 miliar, tapi BK-nya di sini terlihat jualan 231 miliar. Jadi jika kita lihat selama BK-nya masih jualan, maka ada potensi untuk BRPT untuk bergerak turun nantinya. Dan sekarang jika kita lihat BK jualan hari ini, dan yang dimana boleh kita lihat harga masih tertahan dan untungnya hari ini bisa plus 1,43%. Jadi secara teknikal atau secara bandarmologi masih terlihat netral untuk saat ini. Tapi secara teknikal di sini boleh kita lihat mulai ada rejection ya. Jadi ada potensi memang pada brand untuk 1 minggu ke depan akan bergerak naik dulu ya. Minimal ke TP1 kita di 1275 atau ke resisten 1180 dulu. Dan untuk di sini jika kita lihat ya, time frame yang lebih rendah. Oh, sorry, daily dulu. Oke, daily ada rejection jadi sangat bagus. Dan ternyata di sini ada sebuah gap ya pada BRPT. Ada gap sebelum diarah di harga 1030 dan boleh kita lihat setelah mencapai area ini BRPT mulai bergerak naik. Jadi ada potensi memang pada BRPT untuk bergerak naik selama 1 minggu ke depan. Minimal nanti sampai ke resisten 1180 dulu karena area ini cukup kuat ya pada BRPT dan TP1 kita semoga saja tercapai di 1275. Oke, view-nya masih sama. Broker summary seperti yang tadi masih kurang bagus ya secara mingguan dan juga secara tanggal 31 masih kurang bagus. Semoga saja mulai ada akumulasi pada BRPT dan dengan seperti itu maka BRPT akan bergerak naik kembali ke area target kita. Karena jika saya cek di kolom komentar di Telegram maupun di YouTube cukup banyak yang masuk pada BRPT ya. Karena memang untuk retail yang pegang pada BRPT ini cukup banyak. Jadi pergerakannya tidak terlalu volatil seperti saham Pak PP yang lainnya. Jadi memang disukai para retail untuk saham tipe seperti ini. Oke, analisanya cenderung bergerak naik. Tetapi jika support 1030 di breakdown maka ada potensi pada BRPT untuk turun ke area demand 940 sampai 960. Jadi wajib pantau satu support di 1030. Jika di breakdown maka harga akan turun, tetapi jika belum maka BRPT potensi naik ke area 1180 dan juga area target kita di sini. Oke, lanjut ke saham yang terakhir ada PTRO. Oke, PTRO ternyata di sini bergerak turun ya. Yang dimana analisa kita sebelumnya harga akan sideways lalu akhirnya bergerak turun dan boleh kita lihat akhirnya dia bergerak turun dan breakdown area demand kita. Dan di sini akan saya buatkan area demand yang baru ya pada PTRO, yaitu di sini. Sini ada sebuah demand yang dimana boleh kita lihat setelah mencapai area demand ini harga cenderung bergerak sideways pada PTRO. Jadi ada potensi pada PTRO untuk naik ya, karena dia sempat sideways atau sudah sideways selama 3 hari terakhir ini, mulai dari tanggal 29 Mei dia sideways di atas area demand-nya di sini. Area demand 6550 sampai 6850. Jadi untuk PTRO pantau area ini dulu. Pantau karena area ini cukup krusial ya pada PTRO. Jika di break maka akan lanjut bergerak turun, tetapi jika belum maka bisa rebound dulu pada PTRO. Oke, pantau demand-nya di sini. Jika di breakdown maka akan turun ke area demand selanjutnya di 5.800 sampai 5.975. Tapi jika tidak di breakdown maka PTRO berpotensi naik ke area resisten di sini. Pertama di sini 7275
kemudian di sini 7650, lalu di sini 8000. Oke, jadi ada 3 area target jika bisa bertahan untuk PTRO di atas area demand-nya. Jika ada akumulasi ya, jika kita cek dulu, eee, kita cek dulu pada PTRO. Oke, hari ini ada akumulasi ya cukup bagus dari KK, YU, dan DR dari asing, dan yang jual rata-rata dari lokal ya, SS, AZ, dan HP. Dan juga terlihat di indikatornya kalau asing akum cukup bagus di sini dari tanggal 16 Mei, tapi untuk lokalnya juga jualan di sini. Jadi kita cek 16 Mei. Terlihat di sini yang jual HP cukup besar 88 miliar. Kemudian yang beli AZ, YU, BK, YU dan BK dari asing. AZ masih dari lokal ya. Akum di sini cukup masih sama ya di sini. AZ 30 miliar, YU 24 miliar, BK 15 miliar. Dan HP memang yang paling banyak jualannya 88 miliar dari untuk saham PTRO ini. Jadi ada potensi memang pada saat di sini selama HP jualan harga bergerak turun. Dan pastinya kita tunggu lagi adanya akumulasi pada PTRO ini ya. Dan sampai saat ini juga HP masih jualan. Jadi HP punya barang kayaknya cukup banyak pada saham PTRO ini. Oke, secara teknikal seperti yang tadi. Dan secara broker summary di hari Jumat ada potensi sebenarnya di hari Senin nanti PTRO akan bergerak naik. Tapi kita lihat lagi secara teknikal belum ada konfirmasi. Jadi kita tunggu dia membuat rejection ya, membuat rejection di sini di area demand atau minimal bisa break resistance 6000 atau break resistance di 7000 di sini. Jika bisa break area 7000 maka untuk PTRO akan naik lagi ke area 7200, 7600 sampai 8000. Jadi pantau satu area demand pada PTRO di area 6550 sampai 6850. Jika di breakdown maka harga akan turun, tetapi jika belum maka PTRO berpotensi naik ke area target di sini, area target jika bertahan di atas area demand. Karena secara pergerakannya untuk PTRO masih dalam pergerakan naik. Jadi bisa kita katakan penurunannya di sini masih dalam penurunan normal ya. Normal di sini. Untuk koreksi setelah dia rally cukup lama mulai dari tanggal 23 April di sini. Jadi perlu koreksi memang pada PTRO untuk saat ini. Oke, kira-kira begitu analisanya. Mohon maaf tidak ada trading plan-nya untuk saat ini karena memang marketnya belum terlalu bagus dan juga konfirmasinya belum ada pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.